Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Hari ini melanjutkan perkuliahan materi dan korosi pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini, dislokasi dan penguatan, ya. Jadi dislocation and strengthening, ya. Yang poinnya adalah dislokasi dan deformasi plastik, mekanisme penguatan logam, recovery, rekristalisasi, dan pertumbuhan butir. Yang sebenarnya bisa dilihat dari bukunya Kalister, Fundamental of Material Science and Engineering, itu ada di bab 8. Ini deformation ya, bukan deformation ya, dan strengthening mechanism. Nah, dari poin-poin seperti ini mungkin ada yang tidak dijelaskan. Jadi itu masuk kategori adalah Anda belajar mandiri karena ini cukup banyak. Jadi poin 1, 2, 3, 4 oke, masuk. 5 tidak, 6 tidak, masuk ke 8 saja. Sorry, 8.7 ya. 5, 6 enggak, 8 enggak. Lanjut ke mechanism of strengthening in metals ya. Ya ini masuk ya, 3 poin ini, strengthening by grain size reduction, solution strengthening, strain hardening. Lanjut di sini recovery risk crystallization and grain growth. Ini recovery crystallization grain growth ya. Nah, ada beberapa juga di sini dia buat material keramik ya. Ini tidak dilibatkan, jadi bisa dipelajari secara mandiri dan mungkin Anda berkaitan dengan materi-materi yang lain mungkin di pertemuan yang lain ya, kita katakan seperti itu. Oke, kita mulai di sini di chapter 8 adalah deformation and strengthening mechanism. Biasa di buku ini tuh selalu apa ya bahasanya ya, menampilkan sebuah gambar ya kayak merefresh ya, atau bisa dikatakan bentuk sebuah pengingatan ketika deformation itu dia buat di sini sebuah kristal ya, di sini lithium fluorida ya, LiF ya di sini. Dengan bentuk ini dari foto mikrograf. Nah, ada beberapa di sini lubang ya, lubang piramidal kecil. Jadi kalau dianalisis ya di bagian sini ya. Jadi piramidalnya itu kayak tabrakan atau bersentuhan ya, atau saling tumpang tindih ya dikatakan di sini ya. Dan itu tuh mewakili sebuah posisi yang dikatakan dislokasi memotong permukaan. Ini salah satunya yang dikatakan ya. Dan bisa diselesaikan ya bahasanya di sini ya, dipoles lah, diolah lah di sini sehingga hasilnya di situ lubang etsa ya di sini. Dan bisa terlihat seperti ini tuh ketika 750 kali perbesaran. Ya. Oke, kita lanjut di sini ya, ada mengapa sih kita harus mempelajari bab 8 ini ya. Jadi di sini tuh ada dislokasi ya, sifat dislokasi dan juga dari proses deformasi plastik. Dan sebenarnya deformasi itu ada dua, elastis dan plastis. Tapi di sini senternya adalah plastis ya untuk yang bab di sini. Nah, lalu juga setelah kita mengetahui sifat dislokasi dan peran dari proses deformasi plastik, kita juga akan memahami mekanisme yang mendasari teknik untuk menguatkan dan mengeraskan logam beserta paduannya. Ya, dengan demikian kita menguatkan sifatnya tadi ya dari dari mendasari teknik atau mekanisme itu. Harapannya kita akan merancang dan menyesuaikan sifat mekanik dan materialnya. Ya, apa aja di situ sifatnya, bisa kekuatan, ketangguhan, ya, bisa juga ductility atau keuletan dan kawan-kawan ada di bawah. Nah, ada lagi di sini dia materialnya polimer, ya, yang mana sifat polimer ini mudah berubah bentuk secara elastis dan plastis ya di sini. Nah, dengan sifat tersebut kita jadi lebih mudah mengubah dan mengontrol untuk modulus elastisitas atau modulus yang beserta kekuatannya. Jadi, sedangkan kalau yang polimer itu ada di bab 8.17 dan 8.18. Kita tidak masuk ke segmen ini ya. Katakan di sini itu tidak. Ya, kita hanya sampai di bab 8.14 saja.
Oke, di sini ada objek dari pembelajaran atau goals-nya lah kita katakan ya. Disesuaikan dengan materi yang diinginkan. Kayak di introduction, historinya, konsep dasar, terus juga karakteristik dislokasi, ya ini skip, lalu masuk deformasi plastik di sini. Jadi Anda di sini bisa melihat gerakan dislokasi tepi dan kulir dari perspektif atomi. Anda juga bisa lihat deformasi plastik yang terjadi oleh gerakan dislokasi tepi dan kulir, ya, sebagai respon terhadap ketegangan geser yang diterapkan. Sedangkan poin 3 kita tidak mempelajarinya. Poin 4 masuk karena di sini ada deformasi plastis, ya. Lalu yang ini plastis ya. Oh, nggak masuk, ini twinning ya. Terus dan lain-lain Anda bisa lihat di sini ya, ada rekstrisasi, pertumbuhan butir. Yang ini slip tidak, ini deformasi elastis enggak, ya karena ini masuk semi kristalin kan kawan-kawan. Oke, di sini bab 8.1 itu adalah pendahuluannya. Ya, di pendahuluan ini kita akan mengeksplor berbagai mekanisme deformasi yang materialnya itu untuk logam, keramik, dan polimer. Tapi kalau di sini sebenarnya yang kita bahas logam ya, sebenarnya kita bahas hanya logam karena terlalu banyak bahasanya sehingga diminta Anda untuk belajar mandiri lah ya sini. Nah, dengan demikian kita tahu nih mekanisme untuk menjelaskan perilaku dari 3 jenis material tadi, logam, keramik, dan polimer. Nah, tekniknya juga itu dapat digunakan ya untuk menguatkan berbagai jenis material. Nah, selanjutnya dari pendahuluan ini akan terpecah bagian lainnya yaitu mekanisme dari deformasi untuk bahan logam. Nah, di deformasi untuk bahan logam ini ada 2 sebenarnya, elastis dan plastis. Elastisnya tidak dibahas, plastisnya yang dibahas. Nah, dari deformasi plastis itu dia akan melibatkan gerakan dislokasi. Cacat kristalis linear itu ada di bab 5.7. Sedangkan kalau yang di bab 8 ini adalah karakteristik dislokasi dan keterlibatan dalam deformasi plastis. Ya. Dan di 8.9 masuk ya sama 8 sampai 8.11 di sini strain hardening itu adalah teknik untuk menguatkan logam fase tunggal. Oke. Nah, ada beberapa di sini memflashback dari bab sebelumnya. Ada nih kalau kamu mau baca tentang deformasi elastis dan plastis, merujuklah ke bab 7 kata dia di sini ya. Bab 7 di mana di situ dia menjelaskan bahwa deformasi plastis itu sifatnya permanen. Kekuatan serta kekerasannya adalah ukuran ketahanan material terhadap deformasi. Ya. Nah, ya bagaimana cara menghitungnya? Bisa mengetahuinya ya pakai bantuan ya mikroskopik di sini ya. Dengan hubungan adalah pergerakan bersih sejumlah besar atom sebagai respon terhadap tegangan. Jadi di sini untuk melihat kekuatan dan kekerasan sebagai ukuran ketahanan ini melalui sebuah respon dari tegangan yang diberikan. Nah, dari kita memberikan sebuah aksi dan akhirnya dia merespon atau dia memberikan aksi reaksi, disitulah akhirnya kita melihat ikatan antar atom itu harus dipecah karena tadi diberikan tegangan ya, dan dapat dibentuk kembali. Nah, selanjutnya tadi dia juga memflashback ya 5.7 di sini ya. Ini yang tadi. Lalu yang di bab kita 8.9-10 tadi sudah dirangkum di sini. Jadi harapan saya dengan ada kata-kata kunci di bagian sini tuh seperti main core ya untuk memflashback apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian historicalnya atau sejarahnya di sini ya. Jadi studi awal nih di sini ada mengarah perhitungan kekuatan teoretis kristal sempurna berkali-kali lebih besar daripada yang sebenarnya diukur. Lalu di tahun 1930 ada yang berteori bahwa perbedaan dalam kekuatan mekanik dapat dijelaskan melalui sebuah jenis cacat kristal linear. Nah, kalau ngomong kristal linear tadi flashback-nya ke 5.7 ya poinnya ya. Nah,
Yang kristal tadi, yang jenis cacat tadi itu yang dikenal dengan nama dislokasi. Lalu bergerak di tahun 1950, ya, keberadaan cacat dislokasi tersebut itu bisa teramati melalui sebuah mikroskop elektron. Lalu sejak dari kita dapat bantuan dari alat canggih tersebut, muncullah teori dislokasi yang sebelumnya itu pun ikut turut berkembang. Sehingga fenomena fisik dan mekanik dalam logam terjelaskan seperti itu. Lanjut di sini, bab 8.3, ini adalah konsep data dari dislokasi. Jadi ada jenis dislokasi itu ujung sekrup tepi campuran. Ya, balik lagi ke materi minggu-minggu sebelumnya, makanya setiap perkuliahan saya minta Anda melakukan resume untuk sebagai apa ya, mungkin catat Anda mencatat ya, maksudnya poin-poinnya, karena bentuk sebagai Anda menangkap poin dari apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau misalkan Anda merasa terbebani, tapi itulah salah satu cara pendekatannya. Oke, di sini dengan melihat jenis lokasi itu ada di sini disebutkan ujung dan sekrup lah ya. Jadi ini merupakan jenis dislokasi yang mendasar. Ketika kita mengatakan dislokasi tepi, ternyata dislokasi tepi itu adalah sebuah distorsi kisi yang terlokalisasi yang ada di sepanjang ujung setengah bidang atom tambahan, ya. Dan itu dikatakan dengan mendefinisikan garis dislokasi. Itu kalau mau lihat ada di gambar 5.8, balik ke bab 5. Lalu dislokasi sekrup ya itu dianggap sebagai akibat dari distorsi geser. Garis dislokasinya melewati pusat spiral bidang datar atom. Jadi yang membedakan ini adalah garis dislokasinya ya, dikatakan. Nah, banyak juga dislokasi dalam kristal itu ada komponen tepi dan sekrup. Kayak gabungan ya, dislokasi tepi dan sekrup. Nah, ini yang dikatakan dislokasi campuran. Ya harus flashback ke bab 5, ya imperfection in solid atau kecacatan dalam benda padat. Selanjutnya di sini ya, ada gambar 8.1 ya. Gambar 8.1 itu adalah penataan ulang atom yang menyertai gerakan dislokasi tepi saat bergerak sebagai respon terhadap tegangan geser yang diterapkan. Nah, ada gambar A, B, C. Ya, tapi sebelum ke sana, mungkin kita lihat dulu ada slip plane. Berarti ini bidang slip, bidang kristallografi yang dilalui garis dislokasi. Yang slip itu adalah proses di mana deformasi plastik dihasilkan oleh gerakan dislokasi. Ini pengertian secara harfiahnya. Kalau kita slip, slip itu gimana ya? Hampir jatuh, bisa jadi ya kalau kata awas slipan gitu ya. Nah, di sini di gambar yang 3 ini sebenarnya didahului oleh deformasi plastik itu sesuai dengan gerakan sejumlah besar dislokasi. Nah, dislokasi tepi bergerak sebagai respon terhadap tegangan geser. Kalau yang di atas tadi kita ngasih regangan ya, sebagai akselerasi. Yang mana dislokasi tepi bergerak sebagai respon terhadap tegangan geser itu diterapkan dalam arah tegak lurus terhadap garisnya. Ya. Oke, kita ke poin A, bahwa poin A ini adalah bidangnya setengah bidang atom tambahan awal menjadi bidang A. Ya, dikatakan setengah bidang. Kalau dilihat ini setengah seperti ini ya, dikatakan. Nah, ketika tegangan geser diterapkan, bidang A, yang A ini ya, ini kan tengah nih ya, kalau ini kan deretannya sini, ini B, ini C, nah ini kan hanya 3, ini kan total 6, maka dikatakan setengah bidang sama dia. Ya. Nah, ketika tegangan geser diterapkan, bidang A itu dipaksa ke kanan berarti yang setengah sini ya, ke sini ya. Kalau kita ngelihatnya sini bisa ke sini atau ke sini, kanan yang mana nih yang dipikirkan ya. Dan pada gilirannya mendorong bagian atas bidang B, C, D dan E. Ya, seperti kalau ke kanan ke sini ya, ke sana akan mendorong B, C, D ya dan kawan-kawan seperti itu. Oke, kita berganti ke gambar 8.1b bahwa ini adalah jika tegangan geser yang diterapkan cukup besar. Nah, ikatan interatom bidang B itu terputus nih, ya, terputus sepanjang bidang geser.
ya nggak ada lagi nih, hilang. Ya, kalau yang ini kayak sebelah ya dianggapnya itu ya. Dan separuh bidang B dan separuh bidang atas B ya ini menjadi separuh bidang tambahan saat bidang A terhubung dengan separuh bidang bawah B. Ya, kayak dari sini ke sini ya. Oke, proses ini kemudian diulang untuk bidang lainnya sehingga setengah bidang tambahan dengan tambahan diskrit bergerak dari kiri ke kanan dengan pemutusan ikatan yang berurutan. Ya, dan di sini bergeser dengan jarak interatomik dari setengah bidang atas. Ya, jadi kalau yang ini ke arah bidang B terputus, separuh bidang atas ya, atas B ya ini bidang atas. Kalau yang ini dia ke kanan dan ke kiri. Oke, yang C di sini, sebelum dan sesudah gerakan dislokasi melalui sebuah daerah tertentu dari kristal, susunan atomnya jadi ini mah keadaan awal ya kalau kita keadaannya sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Keadaan sebelum dan sesudah. Ini susunan atom ya dikatakan seperti ini ya. Sebelum dan sesudah dislokasi. Jadi sebelum berarti udah teratur, setelah dislokasi dia kembali teratur. Oke. Karena tadi yang diharapkan tadi pada akhirnya dia kembali ke titik semula ya, diharapkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar 8.2 ya, bahwa ini adalah deformasi plastis yang makroskopik. Hanya berhubungan dengan deformasi permanen, berarti tidak akan kembali ke posisi semula ya, yang apa sih bentuk sempurnanya atau bentuk teraturnya. Nah, ini adalah dislokasi atau slip di sini ya, dari tegangan geser yang diterapkan. Nah, untuk yang tepi gerakannya sejajar. Untuk yang poin A ya ini ya, dia sejajar, namun deformasi plastik bersih ini untuk gerakan ini adalah sama. Ya. Dan arah gerakan dislokasi campuran tidak tegak lurus ataupun sejajar dengan dekan, tetapi terletak di antara keduanya. Sedangkan untuk yang B di sini, ini gerakan dislokasi ulir. Ini ya yang dikatakan ulir terhadap tegangan geser yang diterapkan. Arah gerakannya tegak lurus ya terhadap arah tegangannya. Jadi kalau yang 8.2 ini sebenarnya adalah pembentukan anak tangga ya. Yang bentuknya seperti ini kan ada ini ya, bidang ini ya. Dan akhirnya jadi apa sih namanya di sini? Ada gerakan dislokasi, terbentuklah seperti ini ya. Jadi lebih kalau kita sederhananya ngomongnya tegak lurus, jadi lurus ininya, ada bidang ininya ya setelah digeser ini. Ya. Jadi ada gerakan dislokasi ulir di sini ya. Oke, di sini dia umpamakan dengan gambar ulat ya. Jadi di sini analogi antara si ulat dengan gerakan dislokasi ya dikatakan di sini. Jadi kalau yang pertama ini kayak gambar yang mana tadi? Gambar yang ini ya. Saya kecilkan. Itu mirip gambar yang ini loh. Ya, kalau dilihat ya gambarnya itu mirip yang ini. Jadi ini yang poin ini kan menyet ke kanan, menyet ke kiri, terus yang ini kan ke sini tapi ininya ke atas ya. Modelnya kalau dilihat ya. Terus yang ini pada akhirnya sejajar dengan ini. Kalau yang ini tuh kayak antara ini dengan ini tuh ini akan diwakili dua gambar ini. Oke, jadi pertama itu dianalogikan ulatnya membentuk punuk. Ya, pertama kali ini kalau dibilang dari bagian belakang ya, di dekat ujung posteriornya. Ya, ini yang bagian depannya. Lalu ini tuh kayak apa sih gerakan segini kayak bentuk apa sih berbentuk kayak gelombang ya. Jadi punuk gini turun kayak bukit lembah gitu ya. Naik sampai area di atas ini, punuk didorong ke depan dengan mengangkat dan menggeser pasangan kaki secara berulang. Dan akhirnya itu punuk ini ada di bagian apa ya kalau saya bilangnya posterior ya, dia bilang yang dekat ujung dekat posterior di sini ya. Dan akhirnya di sini dia apa namanya punuk ulat dan gerakannya sesuai dengan setengah bidang ekstra atom dalam model dislokasi deformasi plastik dan akhirnya tada lurus kembali. Jadi kayak
kembali ke posisi awal, walaupun dia terjadi gerakan dislokasi. Nah, ini untuk analoginya untuk di ulat, ya. Karena ulat kan gerakannya seperti ini untuk berjalan, ya. Dan balik lagi lurus seperti itu. Oke, di sini ada lagi di sini ya, sebuah atom dan paduan itu mengandung beberapa dislokasi selama pemadatan, ya, selama pemadatan dan selama deformasi plastik, dan sebagai akibat sini ada tekanan termal, ya, tekanan termal dari pendinginan secara cepat, ya. Ya, moga tidak patah ya, karena modelnya seperti ini. Oke, bisa dibaca yang biru-birunya juga di sini ya. Nah, untuk logam yang mengalami deformasi berat itu dia densitasnya bisa di 10⁹ sampai 10⁻10 mm pangkat min 2 di sini ya. Jadi adalah range di sini, jadi kayak kalau dibaca ke bawah nanti tuh ada kayak contoh soal gitu ya. Tetapan seperti ini kayak kisarannya seperti ini ya densitasnya kalau dia kena deformasi, kayak hasil riset gitu loh. Misalkan dia dapat densitas setelah mengalami deformasi itu berapa, dan kita bisa menjustifikasi bahwa dengan densitas yang baru saat ini, apakah dia itu terdeformasi dan kembali ke deformasinya, kembali ke bentuk aslinya. Jika tidak, kan berarti dia mengalami deformasi dan tidak kembali, arti kata terjadi dislokasi permanen, kita katakan. Ya, ini angka-angkanya. Misalkan di sini ada yang buat bahan keramik, ada juga kristal tunggal silikon, ya, yang digunakan dalam sirkuit terpadu. Oke, selanjutnya adalah 8.4 karakteristik dislokasi, ya, mana di sini ada 2 poin dari karakteristik dislokasi. Medan regangan yang ada di sekitar dislokasi itu untuk menentukan mobilisasi dislokasi. Selanjutnya kemampuan untuk multiply, ya, menggandakan diri lah, bahasanya berlipat ganda kalau di sini. Nah, ini ada poinnya saya inginkan. Lalu juga di sini bagian utama dari energi yang tersimpan tersebut ya adalah sebagai energi regangan yang terkait dengan dislokasi, ya. Karena di sini ada fraksi energi deformasinya sekitar 5% yang dipertahankan secara internal. Sisanya hilang dalam bentuk panas. Lanjut di sini ya, gambarnya jadi 2. Oke, ini adalah gambar 8.4 daerah tekan itu hijau, yang kuning terletak di sekitar dislokasi tepi. Nah, ini tuh untuk mempertimbangkan dislokasi tepi ya, gambarnya ya. Oke, di sini ada panah 1, 2, 3. Mana panah yang bagian sini itu adalah beberapa distorsi kisi atom yang ada di sekitar garis dislokasi karena adanya setengah bidang atom tambahan. Ya, karena ini bagian sini ya, kalau saya melihatnya bagian sini nih, saya ngambilnya ya. Akibatnya ada daerah di mana regangan kisi itu tekan, tarik, dan geser dikenakan pada atom tetangga. Lalu ada gambar yang ini, ya. Ini dia misalkan ada atom di atas atau dan berdekatan dengan garis dislokasi yang terjepit bersama. Akibatnya atom-atom ini dapat dianggap mengalami regangan tekan relatif terhadap atom yang diposisikan kristal sempurna dan jauh dari dislokasi. Ya. Oke, sedangkan gambar yang di sini itu tepat di bawah setengah bidang yang ini, dan efeknya justru sebaliknya, atom kisi menopang regangan tarik yang dipaksakan. Nah, ada lagi hal-hal yang lain di sini perlu diketahui bahwa regangan geser juga ada di sekitar dislokasi tepi, ya, karena ini kan kelihatan agak melengkung ya di situ ya. Dan di situ juga ada medan regangan yang memancar dari garis dislokasi. Nah, regangan tadi meluas ke atom sekitar dan besarnya berkurang dengan jarak radial dari dislokasi. Oke, di sini wah banyak juga nih gambarnya ya. Oke, saya potong-potong ya biar bisa naik turun ya. Oke, nah ya, yang di atas ini adalah gambar A, di mana gambar 8.5 itu sebenarnya adalah kalau untuk poin A, 2 dislokasi sisi dengan tanda yang sama, ya seperti ini bersama, dan terletak pada bidang
tergelincir, beda-bidang gelincir yang sama memberikan gaya tolak satu sama lain. Ya, tolak menolak karena panahnya satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Dan C dan T masing-masing ke sini itu menunjukkan daerah kompresi dan tarik. Yang satu atas kompresi, karena hijau ini masih kaitan dengan di atas sini ya tadi ya, katakan ya kompresi dan tarik. Oke, di sini. Lalu untuk gambar yang B, lihat gambar yang bawahnya ya, di sini ya. Ini adalah gambar dislokasi tepi yang berlawanan arah. Satu ke sini, satu ke sini, dan terletak pada bidang gelincir yang sama, memberikan gaya tarik-menarik satu sama lain. Setelah bertemu, malah saling memusnahkan dan meninggalkan wilayah kristal yang sempurna. Oke, untuk yang gambar A ini ya, jadi dia ini ada penjelasan di sini ya. Medan regangan ini hanya penjelasan umum ya. Jadi itu bisa saling berdekatan ataupun dia berinteraksi dan ada gaya ya di sini ya, tolak menolak, karena di situ dikenakan setiap dislokasi oleh interaksi gabungan dari semua dislokasi tetangganya. Nah, di sini tuh sebagai contoh pertimbangan dua dislokasi tepi yang punya tanda yang sama dan bidang slip yang identik. Bidang slipnya sini kan gelincir ya bidangnya tadi ya. Dan tanda yang sama ya tadi ya, satunya menjauh ya satunya mendekat itu tanda yang sama. Sedangkan dilanjutkan dengan adanya medan regangan tekan dan tarik nih. Kompresi, tension. Berarti ini tekan tarik ya. Kalau yang ini kan sama nih. Ya, compression, tension. Kalau ini compression, yang di sini compressionnya. Jadi berbanding ya, terbalik di sini kalau yang ini, tapi panahnya masih seakan tarik menarik. Ya. Nah, interaksi medan ini dualiskasi terisolasi terdapat gaya tolak menolak. Kalau yang ini tolak menolak ini ya, balik yang cenderung memisahkan keduanya ini. Terus ada yang dislokasi berlawanan tanda membidang slip tarik menarik di sini, ya, tarik menarik dan akhirnya pemusnahan. Artinya di sini dua bidang atom tambahan akan sejajar dan menjadi bidang yang lengkap. Nah, interaksi dislokasi dimungkinkan antara dislokasi tepi, ulir maupun campuran dan juga untuk berbagai orientasi. Nah, kalau yang gambar A di sini tidak ada penjelasan seperti di sini. Kalau yang ini kayak ini T-nya kan kebalik lah ya, seperti ini dan akhirnya melebur menjadi bentuk adalah kristal yang perfect di sini. Ini adalah sebuah dislokasi anil ya. Saya lanjut di sini ya. Masih ada penjelasan di bawahnya bahwa di sini dia bisa meningkat juga ya deformasi plastiknya ini dan kerapatan dislokasi dalam logam yang telah sangat deformasi itu bisa mencapai 10⁻10. Kalau yang tadi kan 10⁻9 sampai 10⁻10 saja ya. Berarti masih mengikuti bentuk logam yang ini ya. Densitas. Oh, dia berubah jadi itu lagi. Aduh kacau. Saya post dulu ya. Takut yang ini nanti berubah warnanya. Ya. Oke, dan salah satu sumber penting dari dislokasi baru ini adalah dislokasi yang sudah ada, ya. Dan juga itu akan mampu berlipat ganda. Oke, ini bidang slip, tolong belajar mandiri. Bidang slip, sistem slip. Lanjut, ya. Lanjut di sini adalah slip dalam kristal tunggal, juga belajar mandiri. Oke, baru kita lanjut ke sini ya. Ke video selanjutnya, oke? Oke, kita lanjut lagi ya.